Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa atas rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Kita diberikan kenikmatan sampai pada hari Jumat. Seperti biasa pada hari Jumat ini kita melaksanakan kegiatan kerohanian. Pada kesempatan ini tema yang akan diangkat yaitu tentang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Ini ya, digaris bawahi, diingat dan dimasukkan ke dalam hati sanubari. Mempelajari, kira-kira kalau misalkan konteksnya mempelajari apa? Apapun bentuknya, apapun keadaannya, kita pelajari gitu ya. Mempelajari itu bukan hanya secara teks, membaca, mempelajari, tapi situasi dan kondisi apapun itu kita harus mempelajarinya. Di sini tentang mempelajari Al-Quran, artinya Al-Quran itu harus kita pelajari dari teksnya dan dari maknanya gitu. Kalau mempelajari Al-Quran dari teks berarti kita harus tahu, oh ini mah idgham, ini ikhfa, ini iqlab, ini hukumnya, ihfa safawi dan lain sebagainya, itu harus tahu. Yang kedua, dari segi non-teks berarti kita itu harus bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menjadi PR ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, baik itu mengamalkan untuk diri sendiri ataupun mengamalkan untuk orang lain. Karena pada dasarnya mengamalkan di sini itu tidak terbatas gitu. Terkhusus Rasul itu kan setiap beliau memberitahu atau memerintah untuk melaksanakan suatu kebaikan, Rasul sudah melakukannya. Misal contoh, Rasul menyuruh untuk sholat duha, Rasul sudah melaksanakan sholat duha. Rasul menyuruh untuk berpuasa, Rasul sudah berpuasa, gitu ya. Jadi itu yang menjadi suatu kekuatan dalam mengamalkan. Jadi kalau misalkan kita dalam kehidupan sehari-hari punya teman misalkan ya, kita ajak teman itu tapi gak mau terus, mungkin dalam diri kita yang ada salah gitu. Yang ada salahnya itu. Karena tidak mungkin ketika kita sudah melakukan, orang yang diajak itu pasti akan mau gitu. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan cahaya kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Memberikan kemudahan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ya, seperti itu. Lalu bagaimana kalau misalnya kasusnya kalian berusia 17 tahun atau 15 tahun ataupun 18 tahun masih belum bisa membaca Al-Quran? Garis bawahinya, belum bisa, bukan tidak bisa. Kalau misalkan tidak bisa berarti sudah sudah usaha ini dilakukan tidak bisa gitu. Ini garis bawahnya belum bisa, artinya ada kesempatan untuk belajar gitu ya. Walaupun memang belajar di usia 17 tahun belajar Al-Quran, apalagi belum tahu ini makhrijul huruf, ini hukumnya seperti apa dan lain sebagainya, itu agak sulit. Tapi berusahalah, karena ketika ada keinginan kalian untuk melakukan sesuatu, mempelajari Al-Quran intinya ya, pasti Allah akan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu ya. Jangan putus asa, jangan ada harapan saya tidak bisa dan lain sebagainya ya. Utamanya itu fokus ke dalam diri, lalu kita pelajari Al-Quran bersama-sama dengan gurunya kan? Kalau misalkan kita mempelajari suatu ilmu tanpa gurunya, itu yang akan menjadi suatu mara bahaya dalam kehidupan kita ya. Selanjutnya Rasul juga pernah bersabda, afdalukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya.
Ini yang menjadi perbedaan itu hanya dari segi teks atau dari segi matan hadisnya itu. Kalau tadi itu dari matan hadisnya itu berbunyi khairukum, sekarang afdalukum gitu ya. Bedanya itu dari segi matannya saja. Kalau yang meriwayatkannya itu hampir sama gitu ya. Semua ulama yang meriwayatkan itu ikhtilaf, bukan ikhtilaf tapi sama, artinya memandang orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan Al-Quran itu adalah khair, artinya orang-orang yang baik, orang-orang yang memiliki kepribadian yang disebut Rasul itu. Inna ma'akrakum kepribadian yang sempurna gitu ya, memiliki keinginan untuk memperbaiki diri sendiri. Selanjutnya mengenai mengamalkan, tadi sudah dibahas sedikit. Mengamalkan Al-Quran itu, kita membaca Al-Quran memang banyak tantangan dan rintangan, tapi usahakanlah seminggu sekali kita baca, minimal atau setiap malam Jumat kan ada yasinan, baca yasin. Karena pada dasarnya kita secara lahiriah membutuhkan support seperti energi ya, membutuhkan makan, membutuhkan minum gitu ya, membutuhkan hal-hal yang memang bisa membugarkan jasmani ini gitu ya. Dari segi ruhani kita juga membutuhkan tersebut, seperti baca Al-Quran, mendengarkan tausiah gitu ya, apalagi mendengarkan hal-hal yang sifatnya positif yang bisa mendukung kehidupan kita menuju arah yang benar ya. Seperti ihdinas siratal mustaqim, itu kan yang dibutuhkan. Kita membutuhkan jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim, bukan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang yang dibendu, bukan, tapi jalan orang-orang yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu ilmu mantik ya, di dalam kitab Sulamun Nawrah sudah dijelaskan ya. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi qad akhraja. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mendohirkan, yang telah memunculkan. Apa? Munculkan apa? Nataizal fikri. Nataiz itu pikiran-pikiran, nataizal fikri yang berakhir dengan kesimpulan gitu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang sempurna, li arbabil hija. Maksud saya seperti nataiz ini, misal contoh ya, kalau misalkan dulu di pesantren kita diajaran wa kullu insanin hayawanin misalkan, atau wa kullu insanun hayawanin. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wa kullu hayawanin jinsin, dan kesimpulannya nataijnya itu adalah wa kullu insanin jinsin gitu ya. Jadi segala manusia itu, wa kullu insanin, seluruh manusia itu adalah hayawan. Ya, gitu kan. Hayawannya maksudnya apa? Hayawan yang memiliki akal, kan itu yang menjadi perbedaan. Yang kedua itu wa kullu hayawanin jinsin, dan setiap hayawan itu memiliki memiliki jasad gitu ya, jasad. Kesimpulannya wa kullu insanin jinsin, dan setiap manusia itu berjasad ya, memiliki jasad gitu. Bisa terlihat, bisa nampak, oh ini si A, ini si B gitu ya. Ini kan contoh bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan pemikiran yang sempurna bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, itu kan sekarang jadi PR-nya. Kalau misalkan kita diberikan pemikiran oleh Allah, tapi kita tidak mau berpikir untuk berbuat kebaikan, seperti tadi membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, itu memang sangat sulit ya. Tapi kita terus coba dan terus mencoba ya. Seperti seorang peneliti kan, meneliti manfaatnya, dia mau membuktikan bagaimana manfaat daripada sayap belalang itu kan, atau sayap lalat ya. Sayap lalat yang satu bisa menjadi sembuh dengan sayap lalat yang satunya lagi. Diteliti kan beberapa kali, beribu-ribu malah, beratus-ratus kali gitu. Beribu-ribu kali, saking ingin mendapatkan hasilnya. Kita pun harusnya seperti itu. Kita kan sudah dijamin. Al-Quran itu kalau kita baca Al-Quran misalkan alhamdulillahi rabbil alamin,
satu huruf, bukan satu ayat, satu huruf dibalasnya 10 ya. Manja abil hasanah falahu asyru amsalihha. Barang siapa berbuat satu kebaikan, falahu asyru, itu janji Allah, dia akan mendapatkan 10. Bahkan yudha'ifu liman yasha, Allah akan memberikan perlipat gandaan liman yasha bagi orang-orang yang telah Allah kehendaki. Bahkan di bulan-bulan tertentu, apalagi sekarang di bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, khusus bagi saya sendiri, umum bagi kalian semua, siswa-siswi SMK Al-Fatihah Cianjur yang Bapak sayangi, dan Bapak sangat berharap kalian menjadi generasi yang memiliki tekad yang kuat untuk memperjuangkan agama Islam, untuk membina bangsa-bangsa negara, dan untuk menjadi suatu pemimpin yang bisa adil. Ini yang sulit untuk sekarang ini. Adil itu menempatkan suatu pada tempatnya. Intinya seperti itu ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.